Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan ataupun memberikan sedikit informasi kepada teman-teman sekalian terkait bagaimana cara menggunakan Microsoft Word. Nah, sebelum kita memulai bagaimana cara menggunakan Microsoft Word, kita harus tahu dulu aplikasi Microsoft Word itu bentuknya seperti apa. Nah, jika teman-teman melihat layar komputer ataupun layar laptop saya, maka coba teman-teman perhatikan borsor panah saya. Nah, di sini. Nah, inilah dia aplikasi Microsoft Word tersebut yang alhamdulillah telah ada di layar utama laptop saya. Namun jika misalnya di laptop teman-teman belum muncul seperti ini, maka langkahnya teman-teman boleh yang pertama itu mengklik tombol ini, tombol Windows ya. Teman-teman klik, kemudian langsung teman-teman arahkan borsornya itu ke bagian mesin pencarian, mesin penelusuran. Lalu langsung ketik di sini Word ya, Word. Maka langsung keluar Word. Nah, ketika sudah keluar, teman-teman ketik terus. Klik maksudnya. Klik. Maka muncullah dia aplikasi Word. Karena di sini misalnya kita ingin membuat sebuah karya, tulisan ataupun ketikan baru, maka teman-teman boleh memilih yang bagian ini, blank document, yaitu kertas kosong, dokumen kosong. Karena kita ingin membuat sesuatu yang baru, ketikan yang baru. Teman-teman klik ini. Nah, beginilah dia tampilan awal daripada Microsoft Word. Nah, ini adalah tempat kita untuk mengetik. Misalnya saya ingin mengetik apa? Misalnya saya ingin mengetik nama saya kan, M Faris Rauza. Nah, seperti itu ya teman-teman. Nah, di home ini kan ini ada banyak nih di fitur di atasnya nih, ada file, ada insert, ada draw, ada design, ada layout, ada references, ada mailings, review, view, help, Metro Pro 10 dan sebagainya. Nah, semua ini adalah fitur-fitur yang digunakan di dalam Microsoft Word. Tentunya semua ini berguna dan bermanfaat bagi seseorang yang ingin mengakses, menggunakan, memakai Microsoft Word. Oke, saya mulai penjelasan dari bagian home dulu ya teman-teman. Dari bagian home, ini adalah bagian yang paling awal, paling utama, paling dasar, dan paling yang harus teman-teman kuasai daripada Microsoft Word itu, yang terutama terkait daripada penulisan. Jadi di sini saya akan menjelaskan bagaimana lebih kepada sistem pembuatan makalah ya. Cuman sebelum kita ke situ, kita mulai dulu dengan yang paling dasar dulu, ketikan. Nah, di sini sudah ada nama saya, M Faris Rauzan. Maka coba teman-teman lihat di bagian kolom ini. Nah, ini ada tulisan Calibri Body. Nah, maka ini adalah jenis tulisan yang saya gunakan. M Faris Rauzan ini jenis tulisannya ialah Calibri Body. Misalnya saya ingin memilih jenis tulisan yang lain, saya tidak ingin jenis tulisannya seperti ini, maka caranya teman-teman tinggal ini ya, klik bagian ini, tulisan ini, teman-teman blok dengan cara mengklik kiri di bagian mouse ataupun di bagian laptopnya. Ini teman-teman klik kiri, kemudian teman-teman ini namanya di bold ya, namanya di bold, kemudian arahkan sampai tulisannya ini berakhir sampai di huruf N ini. Nah, ketika sudah, maka langsung teman-teman pilih di bagian jenis tulisan ini yang ada tanda ini. Nah, teman-teman klik. Nah, tadi kan Calibri. Misalnya saya ingin tulisannya itu Times New Roman. Nah, maka seperti ini tulisannya. Oh, saya tidak ingin Times New Roman, saya ingin Algerian. Nah, maka seperti ini tulisannya. Berbeda ya kan teman-teman? Dan ini ada banyak sekali jenis-jenis tulisan yang teman-teman ingin, yang teman-teman sukai ya. Misalnya saya ingin tulisan seperti ini. Seperti ini dia tulisannya. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Nah, kita kembali lagi. Jika saya tidak mau, tinggal blok lagi. Saya inginnya itu Times New Roman. Maka seperti ini tulisannya.
Nah, di sebelahnya ini adalah ukuran tulisan. Ukuran tulisan yang saya gunakan di sini berukuran 11. Jika saya tidak ingin ukuran 11, saya ingin lebih besar ukurannya, maka tinggal pilih di bagian 12, 14, 16. Nah, otomatis ukurannya kita blok dulu. Kita pilih. Saya mau ukuran 18. Nah, otomatis lebih besar dia tulisannya. Saya mau pilih di bagian 24. Nah, otomatis lebih besar lagi. Saya mau pilih di 72. Nah, otomatis lebih besar lagi. Oh, saya nggak mau besar kali. Saya mau paling kecil. Nah, itu dia 8 ya. Namun ketika dalam penulisan makalah, rata-rata penulisan yang digunakan ukurannya itu ialah 12. Nah, di bagian jenis tulisan terdapat huruf B ya. Ini lambang B ini sebagai simbol agar kita menghitamkan tulisan itu agar lebih pekat ya. Nah, contohnya ada saya bold tadi, saya pilih ini B. Nah, dia jadi lebih hitam pekat. Kemudian saya ingin tulisannya miring, maka saya tinggal pilih opsi yang ada di sebelahnya. Nah, kita pilih. Nah, dia miring tulisannya. Saya ingin tulisan saya itu bergaris bawah, saya juga pilih ini. Yang ada huruf U ini, UF, kemudian ada garis bawah. Saya pilih ini, maka tulisan saya bergaris bawah. Nah, cara menghilangnya gimana? Saya nggak mau tulisan saya itu bold, hitam pekat, maka tinggal klik kembali bagian B atau Ctrl B. Saya tidak mau tulisan saya miring, maka klik lagi bagian I ini atau Ctrl I. Saya tidak ingin tulisan saya itu ada garis bawahnya, tinggal klik bagian ini atau Ctrl U. Ya, seperti itu ya teman-teman ya. Nah, ini untuk bagian tulisan, font ya, tulisan. Nah, ini fungsinya untuk paragraf teman-teman. Misalnya kan di bagian makalah itu banyak sekali kita itu kan ketika ada pembahasan, pasti itu pembahasannya panjang-panjang dan tentunya dalam bentuk paragraf ataupun alinea. Yang dimana agar penulisan sistematikanya itu rapi, tersusun rapi, sistematis, enak dipandang, maka kita pakailah fitur dari sini sampai sini semua. Ini adalah fitur yang digunakan agar kita itu bisa membuat susunan teks makalah menjadi lebih optimal, lebih maksimal, lebih bagus, lebih indah, dan lebih mantap pokoknya. Nah, misalkan, ini saya minimis dulu. Misalnya saya ada contoh makalah yang pernah saya buat ya. Misalnya ini saja ya. Makalah skill landscape digital. Nah, ini alhamdulillah ini adalah makalah yang telah saya buat. Nah, contoh saja di sini. Nah, ini saya menggunakan ini contohnya ya teman-teman ya. Pengguna internet di Indonesia meningkat dari tahun ke tahun sampai berakhirnya paragraf diterapkan. Nah, saya ingin misalkan bentuk awalnya itu dia seperti ini ya teman-teman. Nah, ketika kita ingin menulis paragraf, maka itu harus dimajukan sedikit dengan cara mengetik tekan tab. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Ada yang tabnya sekali, ada juga yang tabnya 2 kali. Ya, tergantung dari teman-teman maunya bagaimana. Yang penting ada masuk sedikit daripada dalam paragraf, karena memang seperti itu ketentuan di dalam bahasa Indonesia dalam membuat sebuah paragraf dalam teks ya. Nah, di sini saya sudah menggunakan justify ya kan. Justify ini adalah tempat agar kita itu tulisannya rapi. Nah, ini contoh misalnya saya nggak pakai justify. Nah, tulisannya seperti ini. Maka saya tinggal blok semua tulisan ini, kemudian saya klik di bagian justify. Nah, maka seperti itu dia. Tulisannya rapi seperti ini, tersusun rapi, sistematis dan enak dipandang. Yang antara kanan dan kiri itu sama besarnya. Tidak ada yang lebih panjang ataupun tidak ada yang lebih pendek, tidak ada yang masuk ataupun yang keluar gitu ya, seperti tadi. Jika saya pilih klik ini untuk mengarahkan semua tulisan itu ke arah kiri. Jika saya klik ini, opsi ini ataupun Ctrl L, maka seperti ini dia bentuknya teman-teman. Nah, di opsi sebelahnya ini agar membuat tulisan itu menjadi di tengah. Misalnya saya pilih ini. Nah, berada di tengah dia kan. Jadi tulisannya itu di tengah-tengah dia.
Jika saya pilih ini tulisannya di sebelah kanan. Opsi ini sangat berguna ya bagi teman-teman misalnya ingin membuat tulisan bahasa Arab yang dimana tulisan bahasa Arab itu kan dimulai dari kanan ya teman-teman. Maka ini sangat berguna. Nah, ini tulisannya akan bergeser ke kanan ya seperti ini. Dia. Nah, yang paling sering dan yang paling orang gunakan ialah justify. Kenapa? Karena ini untuk membuat sebuah paragraf dalam suatu teks menjadi lebih rapi. Nah, seperti ini, teman-teman ya. Jadi ini kolom paragraf. Nah, di kolom ini adalah jarak baris. Nah, coba teman kita lihat. Jika jarak barisnya 1,0, terdapat lebih rapat. Tulisannya antara satu baris dengan barisan yang lain itu lebih rapat. Ya kan? Jika saya buat 1,15, nah, lebih renggang sedikit. Saya buat 2,5, lebih renggang lagi. Saya buat 3,0, lebih renggang lagi. Namun pada dasarnya yang itu ialah 1,5, teman-teman ya. Nah, itu sekian untuk di bagian paragraf. Kemudian ini ada jika teman-teman di bagian styles ini teman-teman lihat ada tulisan heading 1, heading 2, heading 3. Nah, itu digunakan agar teman-teman bisa membuat daftar isi di bagian membuat daftar isi ketika di makalah kita perlu itu ada daftar isi. Nah, contohnya seperti ini. Ini adalah contoh pembuatan daftar isi. Misalnya ini contoh bahwasanya saya sudah menggunakan format heading ya. Format heading ya. Nanti seperti ini dia jadinya. Format heading, kita pilih referensi, itu secara singkatnya, secara pengenalan dasarnya ya. Nah, baik teman-teman. Kita lanjut ke yang tadi ya. Misalnya ini tadi home secara sekilas itu seperti itu ya teman-teman. Kita lanjut ke menu insert. Insert ini lebih kepada penggunaan tabel, gambar ataupun bentuk-bentuk. Misalnya saya ingin menggunakan tabel. Kita klik enter dulu. Saya ingin mengetik menggunakan tabel, maka tinggal kita pilih. Misalnya tabelnya seperti ini. Ini satu tabel ya kan. Kalau mau ke bawah, maka tinggal arahkan ke bawah. Nah, seperti ini sampai habis. Jika ada ingin ke sampingnya, maka seperti ini dia terbagi dua dia. Ini terbagi tiga, terbagi menjadi 4 dan arahkan ke bawah. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Semau gimana teman-teman sesuai dengan sesuai dengan keinginan teman-teman masing-masing. Nah, seperti ini. Teman-teman mau ketik apa? Misalnya nama ikan. Nah, habis itu tempat tinggalnya. Misalnya ikan apa? Ikan paus, tempat tinggalnya di mana? Laut. Habis itu ada ikan lele, tempat tinggalnya di mana? Rawa-rawa. Nah, seperti itu dan sebagainya ya. Itu contoh daripada agar kita membuat tabel. Nah, ini juga ada bentuk-bentuk tabelnya. Misalnya teman-teman ingin tabelnya itu lebih rapi, ada modifnya. Nah, kita pilih aja sesuai dengan keinginan teman-teman. Saya mau pilih yang seperti ini ya. Ini lebih cantik ya. Seperti ini ya. Nah, seperti itu ya. Nah, tinggal teman-teman sesuaikan saja bagaimana dengan keinginan daripada teman-teman. Nah, kita lanjut. Ini tadi tabel. Kemudian jika ingin menampilkan gambar di Microsoft Word itu caranya bagaimana? Tinggal klik picture. Nah, itu bisa online picture, bisa this device. Ini online berarti ambil gambarnya secara online ya, menggunakan jaringan internet. Namun saya pada kesempatan kali ini yang menjelaskan yang this device saja. Misalnya saya memilih gambar yang ada di laptop saya. Misalnya gambarnya di bagian picture ya. Bagian picture. Kemudian saya ingin misalnya logo Win. Nah, seperti ini ya. Ini dia contoh
pengambilan gambar. Saya tidak mau gambarnya sini, tinggal digeser-geser saja teman-teman, atau dibesarkan, dibuat dari ke kanan, gitu ya. Nah, digeser seperti itu ya teman-teman. Ini contoh pengambilan gambar. Kemudian juga kita bermain dengan bentuk-bentuk. Nah, ini shapes. Misalnya kita enter dulu. Saya ingin ada gambar-gambar, saya suka dengan gambar-gambar bentuk-bentuk bangun datar, bangun ruang. Nah, maka bisa pilih menu shapes. Nah, misalnya saya ingin gambar panah, tinggal teman-teman arahkan, seperti ini, muncullah dia. Ini kan warna biru, saya tidak ingin warna biru, tinggal pilih aja. Nah, ini ada warnanya ya kan, warna putih, hitam, terserah hati teman-teman. Dan ini tidak mesti tanda panah saja, ada juga bintang. Misal saya ingin bintang, saya bintang ingin warnanya warna apa ya teman-teman? Bintang biasa warna apa? Warna ini ya, warna kuning ya. Warna kuning. Seperti itu. Jadi tugas di bagian opsi insert ini adalah untuk menampilkan tabel, gambar, bentuk, dan sebagainya itu. Kemudian ada nanti ada diagram ya. Di smart art ataupun chart ini ada diagram. Ini diagram batang ya. Ini smart art agar kita itu apa namanya tuh seperti membuat penjelasan menjadi lebih singkat ya. Nah, kemudian ada juga di bagian layout ini lebih kepada ukuran kertas. Ini ada margin, misalnya marginnya mau narrow, moderate, seperti itu, seperti ini dia margin ya. Tergantung bagaimana keinginan daripada teman-teman. Nah, references ini yang sering digunakan bagi para orang-orang ya ketika ingin membuat daftar isi. Ini menggunakan table of content. Ini berhubungan dengan heading-heading tadi teman-teman. References, table of content. Kemudian ada juga ini footnote. Footnote ini biasa dipakai bagi yang ingin, misalnya ada tadi kutipan-kutipan ini berasal dari buku ini, maka kita memakai footnote ini teman-teman. Nah, kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Apabila teman-teman memahami yang bagian utamanya itu ya home, kemudian ada insert, ada references, layout, maka teman-teman bisa dikatakan sudah bisa menggunakan Microsoft Word. Nah, saya sudah mengetik ini. Ini adalah karya saya. Bagaimana cara saya ingin menyimpannya ke dalam dokumen di laptop saya? Maka tinggal teman-teman klik file, langsung klik save, klik dokumen. Nah, misalnya apa judulnya? Karya saya. Pilih dokumen, save. Dah tersimpan. Ataupun teman-teman bisa juga mengetik dengan tekan tombol Ctrl seperti itu. Jika sudah selesai tinggal tekan kali. Dan karya ilmiah ataupun karya teman-teman di Microsoft Word pasti tersimpan di library. Kita buktikan. Misalnya ini ada library. Saya buka library. Saya buka di picture tadi. Apa tadi saya simpan teman-teman? Karya saya. Mana dia? Kita cari aja. Ini dia karya saya. Maka muncullah dia keluar karya saya. Ini tadi ada nama, ada tabel, ada logo UIN ya kan. Ada bentuk-bentuk bintang, tanda panah dan sebagainya. Baik teman-teman, hanya itu yang bisa saya berikan informasi pengetahuan terkait bagaimana teknik dasar ataupun penggunaan dasar daripada Microsoft Word. Jika teman-teman menganggap video saya ini bermanfaat dan dapat diambil pelajarannya, silakan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.